Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat ya. Sekarang kita sudah masuk di semester berapa sekarang? Semester 2. Nah, kalian di semester kemarin, semester 1 belajar P5 nggak? Belajar ya. Kemarin P5-nya belajar apa coba? Oh ya. Membuat hiasan dinding dari tutup botol bekas ya. Nah, itu adalah salah satu bagian dari praktek P5 kemarin. Nah, kemudian untuk semester ini, nah kita akan belajar P5 ya. Di sini coba masih ingat nggak? P5 itu kepanjangannya apa? Project. Nah, iya betul. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam pelajaran agama di situ juga disebutkan ada yang namanya PPRA yang kepanjangannya yaitu Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin atau disingkat dengan PPRA. Nah, untuk P5 ini kita akan belajar yang temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Ayo coba dibaca yang keras. Apa tema kita kali ini? Gaya hidup berkelanjutan temanya untuk semester ini. Kemudian topiknya yaitu apotik hidup di sekolah. Pernah tahu apotik hidup? Ada yang pernah tahu nggak apotik hidup? Ada yang pernah, ada juga yang belum. Kalau apotik biasanya kalau kita pergi ke apotik berarti mau beli apa? Kalau pergi ke apotik? Beli obat. Nah, kalau apotik hidup ini konsepnya adalah obat yang berasal dari tumbuhan. Apa saja yang bisa dibikin obat dari tumbuhan itu? Nah, di sini proyek profil kita yaitu manfaat dari tumbuhan obat yaitu jahe, kunyit, kencur, dan serai. Ini adalah beberapa tumbuhan yang bisa dipakai untuk obat. Nah, kali ini nanti kita akan belajar manfaat dari 4 tumbuhan ini. Kemudian, dimensi dari pelajaran P5 ini yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta bergotong royong. Kemudian, akhir fase dari pelajaran P5 ini nanti tujuannya yaitu membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Nah, ketika kita mengetahui ternyata alam kita, ternyata lingkungan kita membawa manfaatnya untuk kita, pasti kita akan banyak bersyukur. Masya Allah, ternyata Allah menciptakan lingkungan ini. Nah, itu ternyata banyak manfaatnya untuk kita semua. Nah, kan kita jadi bersyukur kan? Ternyata banyak manfaat yang bisa kita ambil dari lingkungan sekitar kita. Nah, selain itu, kita akan menerima dan melaksanakan tugas serta peran yang diberikan kelompok dalam sebuah kegiatan bersama. Sesuai dengan rencana kita minggu kemarin, nah sekarang Ibu akan memperkenalkan kepada kalian jenis-jenis dari tanaman obat yang akan kita tanam. Yang pertama yaitu namanya kunyit. Ayo, sudah pernah lihat kunyit semuanya? Gambarnya kunyit seperti ini. Kunyit, gambarnya seperti itu. Nah, kalau realnya kunyit ini pasti kalian sudah sering lihat ini. Ibu kalian biasanya kalau masak ayam, masak ikan dikasih ini ya. Apa namanya? Kunyit. Nih, bentuknya kayak gini kunyit. Ciri-cirinya dia beruas banyak ini ya. Warnanya apa? Warnanya oranye. Ini juga bisa bermanfaat untuk pewarna makanan.
Warna apa jadinya kalau kita bikin makanan atau masakan yang ada kunyitnya, warnanya menjadi kuning. Kalau kalian ibunya masak ikan, masak ayam misalnya, dikasih kunyit, warna sayurnya menjadi apa? Kuning. Nah, kuning itu berasal dari yang namanya kunyit. Nah, kunyit itu bentuknya seperti ini. Kalau dicium baunya agak anyir-anyir kayak gitu ya. Nah, ini namanya apa? Kunyit. Nah, kemudian yang kedua. Nih, yang kedua jahe. Pernah lihat jahe semuanya? Jahe. Nah, kalau jahe, nih. Jahe bentuknya ini, jahe ya. Nah, ini adalah tanaman jahe. Kalau kalian pernah merasakan jahe, pernah menggigit jahe misalnya, pernah minum ramuan dari jahe, rasanya apa kalau jahe? Rasanya pedas, rasanya agak pedas-pedas gitu ya. Nah, kemarin pas musim COVID itu kalian dibikinin jamu nggak sama orang tuanya? Nah kan, salah satunya dikasih jahe ini. Nah, biar untuk menambah kekebalan tubuh kita, biar tidak terserang penyakit. Nah, warnanya apa biasanya kalau jahe warnanya apa? Putih ya, jahe warnanya putih. Kemudian ini namanya kencur. Nah, kencur ini biasanya juga bisa dibikin masakan juga bisa, tapi dibikin jamu juga bisa. Kencur warnanya apa? Kencur warnanya apa? Dalamnya warnanya apa? Dalamnya warnanya putih. Kencur juga warnanya putih. Kencur ini kalau kita hirup, baunya seger ya. Baunya seger kencur ini ya. Nah, bentuknya seperti itu kalau digambar. Kalau aslinya ya ini seperti ini sama. Ini namanya apa? Kencur. Nah, yang keempat. Nah, apa ini? Sudah tahu serai, sudah pernah lihat? Nah, ini namanya tanaman serai. Serai ini bisa untuk obat ya. Selain itu aromanya bisa juga untuk mengusir apa? Nyamuk ya, bisa untuk mengusir nyamuk. Serai ini baunya seger ya, bentuknya seperti ini. Ini seperti ini, bentuknya serai. Nah, adapun manfaatnya, manfaat dari tanaman kunyit, apa manfaatnya kunyit? Ada yang tahu manfaatnya kunyit itu apa? Nah, jika kalian punya sakit mah ya, perut ya, kalau mah itu perut. Nah, itu kita bisa banyak mengkonsumsi yang namanya kencur untuk agar perut kita tidak sakit. Kalau kita punya penyakit mah, nah kita boleh banyak mengkonsumsi apa? Kunyit. Tapi kunyit biasanya ada juga yang warna kuning, ada juga yang warnanya putih. Ada kunyit yang warnanya putih, ada juga yang warnanya kuning. Kemudian jahe. Manfaatnya jahe itu untuk melegakan tenggorokan. Kalau ini lagi gatel-gatel, lagi batuk, nah banyak mengkonsumsi jahe agar tenggorokan kita hangat sehingga tidak gatal lagi dan kita tidak batuk lagi ya. Nah, kemudian yang ini kencur. Nah, manfaatnya kencur itu bisa mengatasi diare. Nah, kalau kayak pernah diare nggak semuanya? Diare itu biasanya mules, kemudian pengen BAB terus. Itu namanya diare. Ya, kalau diare itu konsumsilah yang namanya kencur biar diare kita cepat sembuh. Itu adalah salah satu manfaat dari tanaman apa tadi namanya? Kencur. Kemudian yang terakhir adalah apa? Serai. Serai ini bisa mengatasi resiko kanker. Nah,
Sekarang kita observasi lingkungan sekolah kita. Apakah sudah terdapat jahe, kunyit, kencur, sama apa tadi satunya? Serai. Serai. Ya, yuk kita cari lingkungan kita apakah sudah ada. Ayo coba semua mencari. Apakah sudah? Oh ya, ini dulu. Nah, di sini ada tanaman apa ini? Ada yang sudah tahu ini apa? Kunyit. Kunyit. Ini adalah tanaman kunyit. Kita sudah menemukan kunyit, tapi cuma sedikit ya. Besok kita tanam lagi kunyit. Terus selain kunyit ada apa lagi? Oh, ini. Nah, ini ada yang tahu ini tanaman apa? Kencur. Ini namanya kencur. Kencur itu bijinya kecil-kecil kayak gini ya. Kecil-kecil, baunya seger ya. Kencur. Coba jahe ada nggak jahe? Jahe ada nggak jahe? Jahe. Oh, jahenya nggak ada. Oh, ini namanya apa? Ada yang tahu ini apa? Lengkuas. Oh, ini tanaman lengkuas. Jahenya nggak ada ya. Jahe nggak ada. Kemudian serai ada nggak serai? Serai ada nggak? Ada yang lihat serai? Oh, nggak ada ya. Besok kita tanam. Berarti besok kita akan menanam apa? Jahe, serai, kunyit, dan kencur ya. Kelompok yang membawa jahe, ayo silahkan kalian berkumpul di sebelah ibu sini, sebelah kiri ibu yang membawa jahe. Ayo, yang membawa jahe. Nah, kemudian kelompok dua yang membawa kunyit. Yang membawa kunyit, ayo silakan berkumpul di sebelah sini. Kunyit. Yang kelompok 3 yang membawa kencur sini. Kencur sini, serai sini. Ayo, yang serai ke sini. Yang kencur di sini, kencur di atas sini. Nah, sudah kumpul semua? Nah, perhatikan. Yang sebelah sini adalah kelompok apa? Jahe. Sebelah sini kelompok apa? Sebelah sini kelompok kencur. Sebelah sini kelompok serai. Nah, ayo sekarang mari kita tanam bersama-sama bibit tanaman yang sudah kalian bawa tadi. Ayo bekerja sama, gotong royong, bareng-bareng, saling membantu. Ayo. Ya nggak apa-apa, ayo. Ayo, satu-satu. Ayo bareng. Sini. Ayo sini. Nih. Yang belum ada bibitnya, ayo ditanam. Ayo. Ini belum ada, ayo. Masih ada bibit sisa nggak? Ayo sini. Nggak usah. Nah, perhatikan semua. Tanamannya tadi kita menanam apa saja coba? Jahe, kunyit. Nah, 4 tanaman obat tadi sudah kita tanam semua. Nah, sekarang tinggal cara kita bagaimana merawat tanaman ini agar hidup, agar dia sehat, nanti agar bisa dipanen. Caranya bagaimana? Cara merawatnya? Disiram. Nah, nanti akan ibu bagi jadwal untuk menyiram setiap harinya. Nanti ketua kelompoknya silakan mengkoordinir temannya, mengingatkan temannya jika waktunya piket untuk menyiram tanaman ini ya. Jadi jangan sampai setiap hari tidak disiram. Ayo. Sini dulu sini. Epan sini. Ayo.
Ayo, cepat. Nah, sebelah sana dulu, sebelah sana disiram. Ya, ada. Sini, sebelah sini, ayo disiram. Nah, tanaman kita sudah tumbuh besar, sudah subur. Sekarang waktunya kita panen. Ayo, sekarang kita panen jahenya, kencurnya, sama kunyit. Ayo. Ayo kita ambil. Nah, diangkat. Kalau sudah diangkat sini. Jadiin satu. Nanti kita cuci. Habis dicuci, kita bikin jamu. Kita bikin ramuan dari tumbuhan yang sudah kita tanam. Zoom aja. Udah nggak usah. Ya. Udah bersih. Kurang ini. Kena jalan. Nah. Oh, udah kecil. Sudah? Habis ini nanti iya. Untuk kegiatan kita selanjutnya, yaitu kita akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada materi P5 kita. Ya, P5 kita kemarin mengambil tema apa? Gaya hidup berkelanjutan. Kita mengambil topik apa? Tanaman apotik. Apotik hidup di mana? Di sekolahku. Kita menanam apa kemarin? Jahe. Nah, ini adalah beberapa tanaman obat yang bisa kita konsumsi setiap hari. Semakin kita sering mengkonsumsi, semakin sehat badan kita, semakin kebal, semakin jarang dihinggapi penyakit karena kita sudah kebal kita sudah banyak mengkonsumsi tanaman obat itu ya. Jadi sering-seringlah mengkonsumsi tanaman obat itu. Kalau sakit jangan buru-buru beli obat ke apotek. Misalkan tenggorokannya sakit, ya udah kalau punya jahe, nah ambil jahe, dikupas, digeprek, kasih air panas, diminum. Nah, ini tenggorokan akan sehat ya. Kita sudah tahu manfaat dari tanaman obat yang sudah kita tanam kemarin. Kemudian, dimensi dari P5 kita kemarin yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, kita berlatih untuk bergotong royong. Kita bersyukur punya alam yang sangat kaya raya akan tumbuhan yang sangat bermanfaat untuk kita. Bersyukur nggak? Bersyukur. Kita bisa bekerja sama teman, saling tolong menolong, bekerja sama agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Nah, untuk kegiatan selanjutnya Ibu akan kasih nih refleksi
Silahkan kalian kerjakan. Di sini ada, nanti kalian isi dengan jawaban sudah atau belum. Alhamdulillah pelajaran P5 kita sudah mencapai tahap akhir. Masih ingat kemarin apa tema kita P5 kemarin? Gaya hidup berkelanjutan. Kita mengambil topik apa? Apotik hidup di sekolah. Kalian sudah menanam, sudah bekerja sama. Kemarin yang ditanam tanaman apa? Jahe, kunyit, kencur, dan serai. Itu masih 4 yang kita tanam. Sebenarnya masih banyak lagi tanaman yang bisa kita tanam untuk obat ya. Kemudian apa yang bisa kalian ambil manfaat dari pelajaran P5? Pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Apa? Bersyukur, ya betul, gotong royong, karena semua kita kerjakan secara bersama-sama. Selain itu apa lagi? Menanam, jadi bisa menanam. Yang biasanya nggak pernah bantu orang tuanya menanam, kemarin belajar menanam. Terus selain itu apa lagi? Bekerja sama, ya betul. Kemarin bekerja sama, menanam, menyirami, membuat jamu. Kemarin kan kita semua bekerja sama. Selain itu apa lagi? Mengetahui manfaat dari apa? Tumbuhan, terutama kemarin yang kita tanam. Ternyata di lingkungan kita ini banyak sekali tumbuhan yang kita bisa ambil manfaatnya. Kemudian untuk materi P5 selanjutnya, kita akan belajar lagi, menanam lagi tumbuhan yang lain selain 4 yang sudah kita tanam kemarin, yaitu apa? Kunci. Pernah tahu kunci? Belum kalian kan ya. Besok kita akan belajar menanam kunci, biar kalian tahu selain 4 yang kemarin masih ada yang namanya kunci. Manfaatnya kunci apa? Nah, itu besok kita pelajari. Selain itu lengkuas. Tahu lengkuas? Tahu. Kalau orang Jawa ngomongnya laos ya biasanya ya. Biasanya itu untuk bumbu masak biar tambah sedap dikasih laos. Tapi selain itu bisa juga dimanfaatkan untuk obat. Pengen tahu nggak manfaatnya apa? Pengen ya? Nah, untuk selanjutnya kita akan menanam kembali tanaman kunci sama lengkuas biar kita mengetahui manfaatnya, biar kita menanam lagi, lingkungan kita menjadi lebih asri lagi ya. Untuk menutup kegiatan kita P5 ini, marilah kita tutup dengan membaca doa, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus semangat untuk belajar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.